Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Inesa Fitri. Saya dari kelompok 5 yang akan menjelaskan tentang sketsa pendidikan di Saudi Arabia. Yang A. Histori pendidikan. Pada tanggal 23 September 1932, Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud memproklamasikan berdirinya Kerajaan Arab Saudi, Al-Mamlakah Al-Arabiyah Al-Saudiyah, dengan menyatukan wilayah Riyadh, Najd, Haan, Asir, dan Hijaz. Abdul Aziz kemudian menjadi raja pertama pada kerajaan tersebut. Nama Saudi berasal dari kata nama keluarga Raja Abdul Aziz Al Saud. Arab Saudi terkenal sebagai negara kelahiran Nabi Muhammad SAW, serta tumbuh dan berkembangnya agama Islam, sehingga pada benderanya terdapat 2 kalimat syahadat yang berarti tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Menurut Munir Mursi, pendidikan di negeri-negeri Arab sebelum Islam dilaksanakan melalui peniruan dan cerita. Anak-anak kecil tumbuh dan berkembang dengan meniru dan mendengarkan hikayat orang-orang dewasa. Suatu kabilah dan keluarga mengajarkan nilai-nilai yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai kemasyarakatan yang berlaku dalam kabilahnya. Kaum Arab mengekspresikan dan membanggakan nilai-nilai kemasyarakatan dalam kabilahnya melalui syair syiar untuk merubah perilaku jahiliyah bangsa Arab. Maka Allah yang Maha Bijaksana mengutus seorang Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW adalah seorang hamba Allah yang berhiaskan budi pekerti yang luhur dan terpuji. Masyarakat Arab sebelum Islam disebut masyarakat jahiliyah. Masyarakat jahiliyah menurut Philip K. Hitti adalah suatu masyarakat yang dikenal dengan masa kebodohan, ketidaktahuan, atau kebiadaban. Pada saat itu masyarakat Arab tidak pandai baca tulis. Mereka juga memeluk agama Watsani yang bertuhankan kepada banyak berhala serta dikenal dengan perilaku kasar, bermoralitas rendah. Yang B. Pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. Walau badan yang mengelola pendidikan di Saudi Arabia beragam dan independen antara yang satu dengan yang lainnya, namun rencana dasar program pendidikan hampir sama. Sekolah dasar terdiri dari 6 tahun yang dimulai setelah anak berusia 6 tahun. Sesudah itu sekolah menengah pertama selama 3 tahun. Diikuti 3 tahun sekolah menengah tingkat atas. Siswa yang melanjutkan pendidikannya ke tingkat pendidikan tinggi memerlukan rata-rata 4 tahun untuk mendapatkan sarjana muda dalam bidang ilmu sosial dan seni, atau rata-rata 5 tahun untuk sarjana muda bidang ilmu eksakta. Tujuan pendidikan. Dalam upaya membangun nasional, sistem pendidikan adalah 3 tujuan. Yang pertama, untuk memberikan sekurang-kurangnya pendidikan dasar bagi seluruh penduduk. Yang kedua, untuk dari mempersiapkan siswa dengan berbagai keterampilan yang diperlukan untuk memperkembangkan ekonomi yang terus berubah. Yang ketiga, untuk mendidik anak-anak dalam kepercayaan, praktek, nilai-nilai, serta kebudayaan Islam. Kurikulum dan tenaga kependidikan. Kurikulum. Dengan sedikit keahlian dalam pendidikan modern, sistem pendidikan di Saudi Arabia pada dasarnya mengambil kurikulum yang pada negara-negara Arab lainnya, terutama negara Mesir, dengan lebih menekan pada mata pelajaran keagamaan. Kurikulum untuk sekolah-sekolah pria dan wanita pada setiap jenjang yang sama, pada prakteknya sama, kecuali sekolah wanita menambahkan mata pelajaran manajemen rumah tangga, sementara sekolah pria menambahkan mata pelajaran jasmani yang tidak diajarkan pada sekolah wanita. Sekolah-sekolah swasta diharuskan oleh peraturan
mengikuti kurikulum yang sama seperti pada sekolah-sekolah negeri. Sungguh pun demikian, banyak sekolah swasta yang boleh dan menambahkan mata pelajaran populer seperti bahasa Inggris dan komputer. Yang kedua, tenaga kependidikan. Kecepatan perluasan pendidikan di Saudi Arabia berakibat pada kekurangan guru, baik jumlahnya maupun kualitasnya. 3 kebijakan utama telah diambil oleh pemerintah untuk menanggulangi masalah kekurangan guru. Yang A, merekrut personil asing, kebanyakan dari negeri-negeri tetangga. Yang B, memperkerjakan staf pengajar dan staf administratif Saudi yang latar belakang pendidikan keguruannya tidak memadai. Yang C, membangun fasilitas pelatihan bagi personil Saudi. Dengan demikian, kualifikasi personil Saudi menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Perbedaan pendidikan Arab Saudi dan Indonesia. Dari paparan tersebut di atas maka dapat ditarik perbedaan antara Saudi dan Indonesia. 1. Sistem pendidikan di Arab Saudi memisahkan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan syariat Islam. Secara umum, sistem pendidikan dibagi menjadi 3 bagian utama: pendidikan umum untuk laki-laki, yang kedua pendidikan umum untuk perempuan, yang ketiga pendidikan Islam untuk laki-laki. Pendidikan di Indonesia tidak memisahkan antara laki-laki dan perempuan, keduanya berada dalam satu kelas yang sama. Yang kedua, pendidikan di Arab Saudi didapatkan dengan gratis serta mendapatkan tunjangan pendidikan. Di Indonesia digratiskan untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Untuk tingkat pendidikan selanjutnya dikenakan sekolah. Yang ketiga, pendidikan bagi anak-anak wanita di Arab Saudi dikelola oleh suatu badan, General Administration of Girls Education. Pendidikan di Indonesia dikelola oleh satu badan atau departemen. Yang keempat, pendidikan tinggi atau universitas di Arab Saudi terbagi menjadi 2 bagian, yakni pendidikan agama dan pendidikan umum. Untuk memasuki perguruan tinggi di Arab Saudi, calon mahasiswa harus memenuhi tes masuk perguruan tinggi. Pendidikan tinggi di Indonesia juga memiliki pendidikan umum dan agama, tetapi pada pendidikan agama sudah bercampur dengan pendidikan umum. Yang kelima, sistem pendidikan di Indonesia. Satu hal yang tidak kalah penting dalam pembenaran sistem pendidikan di Indonesia adalah anggaran. Anggaran yang dibutuhkan sangatlah besar, oleh karenanya anggaran harus memadai demi suksesnya perubahan yang akan dilakukan. Dalam kaitannya dengan anggaran, hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah mencegah kebocoran atau terjadinya korupsi. Korupsi mempunyai dampak yang luar biasa terhadap upaya-upaya melumpuhkan reformasi dan restorasi yang dilakukan oleh berbagai komponen. Itulah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.